Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferian Erlangga dari program studi Magister Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai kuliah kerja lapangan di Candi Penataran. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita simak video berikut ini. Candi Penataran terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, sekitar 12 km ke arah utara dari kota Blitar, tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar. Candi Penataran merupakan kompleks candi terbesar di Jawa Timur. Kompleks Candi Penataran terdiri dari pendopo teras, candi angka tahun, candi naga, dan candi induk. Candi ini merupakan sekumpulan bangunan kuno yang berjajar dari barat laut ke timur, kemudian berlanjut ke tenggara, menempati lahan seluas 12.946 meter persegi. Bangunan dan relief di candi ini relatif masih bagus hingga sekarang. Dalam kitab Nagara Kartagama, Candi Penataran disebut dengan nama Candi Palah. Diceritakan bahwa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit sering mengunjungi Palah untuk memuja Hyang Ancalapati atau yang dikenal sebagai Girindra atau berarti Raja Gunung dalam kepercayaan Siwa. Oleh karena itu, jelas bahwa Candi Penataran sengaja dibangun di kawasan dengan latar belakang Gunung Kelut karena memang dimaksudkan sebagai tempat untuk memuja gunung. Pemujaan terhadap Gunung Kelut bertujuan untuk menangkal bahaya dan menghindarkan diri dari petaka yang dapat ditimbulkan oleh gunung tersebut. Pada dinding-dinding bangunan Candi Penataran tidak luput dari ukiran relief. Relief merupakan suatu bentuk dari hiasan yang terdapat dalam karya arsitektur berupa bangunan candi, batiran, gua-gua, bundaran berundak, dan lainnya. Relief sendiri memiliki nilai estetika dan nilai simbolis religius. Relief dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, relief cerita, relief yang memvisualisasikan suatu cerita. Apabila diamati, relief tersebut menggambarkan cerita keagamaan ataupun cerita yang bersifat pendidikan. Kedua, relief hiasan tanpa cerita merupakan relief yang cukup banyak ragamnya meskipun tidak mempunyai cerita, tetapi seringkali menjadi simbol tertentu. Dan ketiga, relief candrasengkala. Salah satu relief cerita yang sering dikisahkan adalah cerita tantri. Relief cerita tantri sering diasosiasikan dengan relief cerita mengenai binatang atau fabel. Ceritanya berkisar tentang kisah satu binatang dengan binatang lainnya. Dalam setiap panel atau dinding di relief Candi Penataran terdapat cerita tantri yang menarik dan mengandung nilai-nilai karakter yang bisa dimasukkan dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama, angsa dan kura-kura. Kedua, singa dan lembu. Yang ketiga, kambing, harimau, dan kera. Yang pertama, cerita tantri angsa dan kura-kura. Cerita ini terletak di bagian dinding dalam patirtan pada Candi Penataran. Kisah ini bermula kekeringan yang membuat air di kolam yang menyusut. Kura-kura ingin dibawa angsa untuk berpindah ke kolam yang lain. Kura-kura kemudian diperbolehkan ikut dengan menggigit sepotong kayu. Angsa juga sudah mengingatkan kura-kura agar tidak berkata apapun selama menggigit tersebut. Ketika mereka terbang, terdapat seekor serigala kemudian mengejeknya. Kura-kura menjawab ejekannya dan dia terjatuh, segera menjadi makanan serigala. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah sudah sewajarnya kita harus mengikuti nasihat sahabat kita, atau setidaknya kita harus mencerna maksud dari sahabat kita. Apabila kita merasa nasihatnya baik, kita seyogyanya harus mengikutinya. Kedua, cerita tantri singa dan lembu. Relief ini terpahat di dinding pendopo teras. Cerita ini bermula dari hasutan yang dilakukan Panti Sambada atau serigala pada Candrapinggala atau singa dan Nandaka atau lembu. Ketika serigala bertemu dengan singa,
Dia menceritakan keburukan dari lembu, demikian pula sebaliknya. Akibatnya singa dan lembu yang terhasut kemudian saling bertarung satu sama lain. Padahal mereka berdua adalah sahabat karib. Pertarungan mereka tidak membawa menang dan membawa kematian bagi keduanya. Bangkai mereka kemudian dimakan oleh Sambada dan bala tentara serigala. Pelajaran yang dapat kita petik adalah kita jangan mudah percaya pada seseorang yang memiliki budi pekerti rendah seperti serigala. Tidak baik bersahabat dengan mereka karena mereka memiliki sifat jahat. Orang yang memiliki intelektual tinggi pasti tidak memiliki atau tidak memilih sahabat sepertinya. Yang ketiga, cerita tantri kambing, harimau, dan kera. Relief ini terpahat di dinding Candi Naga. Cerita ini bermula dari gertakan kambing pada harimau. Harimau yang sebelumnya tidak pernah melihat bentuk rupa kambing, maka dia lari menjauhi kambing ketika bertemu kambing. Hal itu yang menjadi bahan tertawan kera. Kera kemudian menceritakan seperti apa kambing tersebut kepada harimau. Harimau tidak begitu saja percaya pada kambing, hingga kemudian kera menawarkan untuk mengikat ekor mereka. Sesampainya mereka di tempat si kambing, kambing tersebut memiliki siasat untuk mengusir mereka. Dia berkata pada kera bahwa dia telah menepati janjinya dulu untuk membawakan 10 ekor harimau, dan yang akan datang sekarang hanya seekor terlebih dahulu. Harimau yang kaget dan bingungnya, akibatnya dia lari hingga tersandung batu dan masuk jurang bersama dengan kera. Pelajaran yang dapat dipetik adalah kita seharusnya mengikuti apa yang diungkapkan oleh seorang yang berilmu dan dengan bijaksana meneladani kepandaian orang lain. Terpenting ambil sesuatu yang berguna dari segala kelemahan dan kesalahan seseorang. Dapat disimpulkan bahwa keistimewaan bangunan candi tidak hanya sekedar bangunan suci, simbol dewa, simbol gunung persembahan, tempat aktivitas keagamaan, monumen sejarah, bukti eksistensi kerajaan atau penanda kesuburan, tetapi juga sebagai sumber belajar maupun media penanaman nilai-nilai pendidikan karakter bagi generasi muda. Nilai-nilai pendidikan karakter tidak hanya bersumber pada buku teks atau penyampaian guru di kelas, tetapi juga bersumber dari bukti peninggalan sejarah berupa relief cerita tantri yang terpahat pada dinding Candi Penataran. Relief cerita tantri